Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cyberkarta. Kali ini kita akan membahas hari ke-14 dari Try Hack Me Advent of Cyber 2021. Pada kesempatan kali ini topiknya adalah Dev Insecure Ops. Dan story-nya di sini ada kelemahan pada bagian CI/CD dari Festival Company Plan. Jadi itu adalah perusahaan milik Santa, ada kelemahan dan akhirnya CI/CD itu bisa terkena hack ya. Kemudian bisakah kalian membantu mereka untuk mengembalikan servernya? Jadi untuk kesempatan kali ini kita membahas tentang sebuah teknik development yang disebut dengan DevOps. Kemudian DevOps ini ketika ditambahin security menjadi DevSecOps. Jadi itu adalah semacam fluid atau dinamis, pemrograman dinamis untuk melakukan deployment. Saya sedikit simplified ya di situ. Yang penting bisa dipahami dulu. Jadi di dalam DevOps ini ada satu fitur yang namanya adalah CI/CD, yaitu Continuous Integration, integration terus-menerus, dan CD, yaitu Continuous Delivery atau delivery terus-menerus. Continuous Integration bisa digapai dengan cara memasukkan sebuah source code dari web ini ke dalam satu repository sentral. Contoh yang paling sering dipakai di sini adalah GitHub. Kemudian CD ini atau continuous delivery ini bagaimana tadi ya CI ini ketika sudah di-up-kan ke GitHub, kemudian dia otomatis di-deploy ke dalam bagian testing, ke dalam bagian produksi, kemudian ke dalam environment produksi. Dan makanya di sini ada yang namanya continuous deployment atau kadang-kadang continuous delivery ini disebut dengan continuous deployment. Namun di sini apabila teman-teman perusahaan teman-teman atau ada yang menerapkan CI/CD, sebenarnya karena di sana sifatnya otomasi ya. Kadang-kadang di sana terdapat beberapa kelemahan. Karena sifatnya di sana otomasi itu membutuhkan mungkin membutuhkan kredensial GitHub, kemudian di sana membutuhkan semacam kredensial lainnya untuk melakukan otomasi. Di sana kan kalau mau melakukan otomasi, otomatis orang-orang atau developer biasanya menaruh passwordnya itu dalam di hardcode, artinya dituliskan di dalam suatu tempat di mana tanpa enkripsi, dan kalau misalkan itu sampai jebol ya bisa terkompromis atau bisa kena hack. Resikonya di sini ya ada dari bagian akses security ya. Karena saking banyaknya titik untuk melakukan integrasi, manajemennya itu bakal semakin sulit. Kemudian permission di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengontrol yang namanya autorisasi atau hak untuk mengakses suatu file pada komputer tersebut. Kalau misalkan permissionnya atau izinnya itu ada yang salah, nanti bisa diambil alih juga. Kemudian ada key and secret. Dan ini yang paling banyak sekali kena ya di bagian password ini. Biasanya ada secret atau ada key, ada secret key dan sebagainya ya. Nah, di sana password itu kadang tidak dienkripsi, kemudian permissionnya salah sehingga bisa diambil alih dan attacker bisa mendapatkan akunmu atau bisa melakukan deployment secara ilegal dan sebagainya. Kemudian user security. Jadi selain dari access security, permission, secret key, user security itu juga penting. Ketika kamu melakukan menerapkan DevOps, dari setiap user itu pasti setiap developer itu pasti punya akun, dan akun tersebut wajib diamankan ya. Kalau nggak diamankan bisa keambil alih ya, sama aja nanti bisa mendapatkan terkompromi ya atau kena serang ya itunya aplikasinya. Kemudian juga yang cukup sering adalah default configuration. Default configuration ini biasanya mungkin default password atau default configuration yang lainnya yang membuat itu memiliki celah pada prosesnya.
Kemudian kita coba sekarang untuk melakukan deploy mesin atau start mesin. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk menyalakan VPN sini dan attack box ya. Kita butuh dua-duanya ya, VPN dan attack box. Nanti attack box ini bakal kita gunakan untuk melakukan serangan Deerbuster ya, karena dia membutuhkan traffic jumlah banyak. Atau bisa pakai salah satu aja ya kalau mau nggak ribet gitu. Ya silahkan nanti pilihan teman-teman. Di sini kita juga sambil menunggu setelah attack box-nya udah jalan, kita ingin expand ini supaya lebih mudah untuk melakukan serangan. Dan kita nanti exit view dari view, terus kemudian scroll lagi ke bawah. Dan di sini kita akan melakukan, yang pertama kita akan melakukan Deerbuster dulu. Untuk melakukan serangan menggunakan Deerbuster, teman-teman bisa ketikkan dir, kemudian http attack box-nya ya, attack box IP-nya kalau di ininya ya, IP address-nya ya 216246. Masukkan ke dalam clipboard. Kemudian dipastekan di sini. Kemudian di sini kita masukkan default word list dari Deerbuster. Sebenarnya kita enter di sini udah bisa, tapi coba kita menggunakan komen yang lengkap supaya teman-teman juga paham lokasinya ya. User share word list, kemudian di sini ada dirb dan slash lagi common.txt. Ini dia akan mencoba banyak banyak directory ya dipasangkan. Seperti halnya kemarin ya di challenge yang lalu kita juga udah pernah menggunakan dirb ini. Nah, ketemu dua nih, admin, index, dan kita bisa sambil akses di sini kalau teman-teman punya maksudnya mendeploy VPN-nya juga, teman-teman bisa akses dari sini. Nah, ini adalah websitenya ya. Kita tadi udah nemuin /admin ya. Coba kita masuk ya /admin. Dan oke. Di sini terlihat biasa aja. Tapi sebenarnya kalau kita masuk ke dalam page source-nya, dia menggunakan sebuah iframe di sini yang berasal dari ls.html. Bisa nggak coba diakses dari sini? Oh iya, bisa ya, bisa diakses dari sini juga. Jadi ls.html-nya bisa diakses dari sini ataupun dari sini, dari adminnya. Dan ini terlihat seperti isinya ini ya, file-file dari buah folder nih kayaknya. Dan mungkin kemungkinan besar ini hasil dari ls, perintah ls dari Linux pada sebuah folder. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan SSH ke dalam browsernya ya. Ke dalam servernya. Kita menggunakan username maxkd dan passwordnya password 1. Buka tab baru, kemudian kita di sini menggunakan SSH, kemudian maxkd, username-nya dulu, kemudian IP address-nya. Yes aja kalau misalkan di ini ya. Kemudian passwordnya adalah password 1. Seperti yang sudah di list di dalam instruksinya. Oke, di sini kita udah temukan 4 directory yang di list menggunakan default word list dari dirb. Kita udah bisa jawab pertanyaan nomor 1. Akan 4 ya. Kemudian di sini kita juga akan melihat isi dari home greens scripts. Jadi isi dari folder tersebut.
Untuk melihatnya kita perlu menggunakan SSH yang tadi udah kita lakukan. Kita udah masuk ke dalam server dengan username maxkidi, gunakan SSH, kemudian kita coba change directory ke home dulu, coba ya. Grinch, oh itu dia, the Grinch. Kemudian di bagian scriptnya. Oke, di sini terlihat ada 4 script ya menggunakan PTSH. Kita mungkin ingin lihat ininya ya, permissionnya. Dan kalau ada hidden file di sana, ternyata untuk hidden file nggak ada. Tapi ada yang permissionnya super menarik di sini. RWX, RWX, RWX. Artinya semua user bisa melakukan read, write, dan execute. Bisa membaca isinya, bisa mengedit isinya, dan bisa mengeksekusi code ini. Ini dari loot.sh. Sedangkan yang lain butuh akun root untuk melakukan read, write, dan execute. Kalau di sini bisa semua user menggunakannya. Untuk mengetahui ini, teman-teman mungkin ingin menggali lebih dalam tentang permission di Linux. Di sini kenapa ada RWX RWX di sini? Kalau misalkan teman-teman masih kebingungan, tolong dalami dulu ininya ya, permission di Linux. Coba search dulu permission di Linux. Oke. Mari kita ganti. Yang bisa diganti ini adalah loot.sh ini ya. Kita bisa menggunakan komen seperti vim. Vim ini emang agak sulit. Mungkin untuk kali ini kita menggunakan nano aja ya. Loot.sh seperti ini. Nano loot.sh. Karena ini yang bagian yang bisa diganti ya. Kemudian di sini, ini dia ya. Dia menampilkan isi dari the green loot, kemudian ditampilkan atau di redirect ke dalam isi dari ls.html. Ini adalah sebuah perintah pada bash. Nah, oke. Oh, di sini pertanyaannya berapa script yang kamu temukan pada home the green script folder dulu ya. Kita bisa Ctrl Z ini supaya ini running di background. Kemudian kita lihat lagi ya, ls lagi lah di sini. Di sini total ada 4 ya, ada 4 script. Jawab 4 aja. Kemudian di sini kita ingin melihat isi dari password dari user bernama Pepper, gitu ya. Tadi kita udah sempat lihat bahwa di home folder itu ada user bernama Pepper ya. Di sini ada user bernama Pepper. Kita ingin tahu password hashnya atau enkripsi dari passwordnya. Kita bisa masuk lagi ya ke tadi ya, kita kan udah Ctrl Z ya. Ctrl Z nano loot sh ini ya. Kita bisa ketikkan FG atau front ground atau apa ya. Kebalikannya background seperti itu. Di sini mungkin kita ingin lihat isi dari etc shadow. Karena lokasi password hash pada Linux itu berada di file etc shadow. Kemudian di sini kita bisa grab, kemudian kita masukkan Pepper. Seperti ini ya. Kita ingin melihat password dari user Pepper. Setelah teman-teman berhasil mengedit ini, teman-teman klikkan Ctrl O untuk melakukan save. Kemudian Ctrl Z lagi untuk running di background lagi. Dan di sini kita bisa tunggu sampai dia di list ya. Jadi ini yang namanya CI/CD ya. Jadi ada integrasi terus-menerus dan delivery terus-menerus. Jadi kita berikan konten baru, si web ini akan menampilkan kepada kita. Kita tunggu dulu. Sepertinya butuh waktu ini. Masih yang lama ya. Oke. Mungkin kita ingin buka di tab baru.
Dan ini dia akhirnya. Ini ya, kita cuma diminta menunggu aja ini. Karena butuh waktu ya untuk skripnya jalan lagi gitu. Jadi ada waktu di skripnya ini bisa jalan lagi. Jadi mungkin setiap berapa menit skripnya jalan terus mengupdate isi dari ls.html ini. Kemudian dideploy keluar. Dan di sini kita udah temukan nih. Ini adalah password hash-nya dari user paper. Kita bisa lihat ya, 5 karakter setelah $6 ya. Jadi 5 karakter 1, 2, 3, 4, 5 di sini dia. Masukkan. Kemudian kita juga ingin lihat konten dari flag dari Grinch gitu ya. Tapi di sini sebenarnya bisa menggunakan cara yang sama ya kalau kita tahu lokasi flagnya dari Grinch. Tapi mungkin kita ingin melihat hal lain dulu di sini. Misalnya kita ingin melihat isi dari check.sh. Ya. Bisa dengan tadi ya, dengan nano tadi ya. Kemudian teman-teman tinggal ini ya, cat, kemudian home, the Grinch, kemudian ini scripts, kemudian ini check.sh gitu ya. Kita ingin lihat ini di dalam ls.html. Terus teman-teman Ctrl O, lalu Ctrl X, ini untuk keluar ya. Kemudian nanti tinggal ditunggu di sini kapan munculnya. Nah, isi dari ini udah berhasil keluar nih, Mungkin kita ingin melihat langsung aja dari sini. Misalkan menggunakan cat, kemudian var www html, kemudian di sini ls.html. Dan ini karena tadi ya adanya CI/CD ini berhasil masuk ya ke dalam ls.html sehingga ditampilkan di sini. Tapi di sini mungkin karena nggak ada enternya atau nggak ada new break lainnya, jadi mungkin sulit untuk dibaca. Teman-teman bisa baca dari sini. Jadi di sini ada sebuah code yang running ya. Dia menggunakan curl untuk mengakses dirinya sendiri. Kemudian dia echo respon ya. Dari respon ini dimasukkan ke dalam konten ya, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah file temporary di lokasinya adalah di root tmp check.txt. Kemudian kalau misalkan ada remind me.txt pada check.txt pada tadi ya outputnya dari konten ini, kemudian echo elves are fast. Ini ke dalam var hww html pas.html. Nah, kita bisa coba ini. Kita ingin memasukkan remind me ini ke dalam tmp check. Artinya di dalam responsnya itu harus isinya itu ada di situ ada remind me.txt. Jadi di sini
bagaimana cara kita menginputkan remindme.txt ke dalam situ, ke dalam box itu. Nah, caranya bisa seperti ini ya. Misalkan kita buat aja di sini. Nano remindme.txt. Ini ya, remindme.txt. Kemudian kita buat isinya random aja. Halo guys. Kemudian Ctrl O dan Ctrl X untuk keluar. Oke, di sini kita nggak punya ini ya, nggak punya ini ya, nggak punya kuasa untuk menginputkan ke sana. Mungkin kita bisa pakai ini ya, menggunakan script yang sebelumnya ya. Nano di situ adalah loot ya, loot.sh ya, loot.sh. Kemudian ini coba kita ekokan aja ya, diekokan di sana remindme.txt seperti itu ya. Echo, kemudian remindme.txt seperti ini. Nah, oke. Di Ctrl O, kemudian Ctrl Z. Kita tunggu sampai remindme.txt ini tertampil di dalam box ini. Membutuhkan waktu. Nah, ini dia. Remindme.txt udah tertampil ya. Kemudian setelah remindme.txt tertampil, lalu ada sebuah password yang dikirimkan ke dalam pass.html. Kita pura-pura aja nggak lihat ini ya. Kita pura-pura aja nggak lihat ini. Coba kita akses pass.html. Dari web tersebut, kemudian pass.html. Dan di sini ada sebuah password yang tadinya kita nggak tahu. Kemudian kita bisa login. Kali ini kita bisa login sebagai The Greens dengan switch user atau SU The Greens. Ini ya, SU The Greens. Kemudian passwordnya adalah password yang tadi kita dapatin di sini. Dan di sini akhirnya kita sudah login sebagai The Greens. Nah, sekarang kita ingin melihat flag-nya. Flag-nya ada lokasinya ada di mana? Mungkin ada di desktop ya. Seperti ini. Desktop. Kemudian teman-teman cari ya di ls dulu ya. Nah, ini dia ada flag.txt. Bisa pakai cat flag. Oke, permission deny. Jadi kita walaupun sebagai The Greens kita nggak bisa melihat isi dari flag.txt itu. Ya, oke lah. Tapi di sini kita bisa ubah, masih bisa kita ubah ya itunya. Isi dari scriptnya untuk menampilkan. Ternyata sama aja. Kita harus pakai script tersebut untuk melakukan ini ya. Atau di sini dia bisa sudo cat flag.txt misalkan. Passwordnya tadi adalah elves are fast. Oh bisa, iya dia punya sudo privilege. Jadi kita jadi bisa ini ya dengan ketikan sudo ini karena dia punya privilege untuk melakukan sudo, kita bisa baca isi dari flag.txt. Kita bisa kopikan, kemudian kita pastekan di bagian bawah. Oke, gitu ya untuk challenge hari yang ke-14. Emang tadi sebenarnya selesainya bisa lebih cepat kalau kita masih menggunakan ini ya, menggunakan script loot itu tadi, loot.sh. Kita sebenarnya udah bisa outputkan isi dari flag.txt tadi tanpa harus kita tahu passwordnya The Greens.
Tapi karena kita mungkin ingin sedikit tantangan, tadi kita putar sedikit supaya tidak biasa, supaya pemahamannya lebih tentang Linux, dan itu pun bisa dapat isi dari flag.txt ini dengan menggunakan cara yang lain. Kita menggunakan ini ya, kita lihatnya menggunakan terminal, tidak dari webnya. Oke, gitu dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita cukupkan hari ke-14 sampai di sini. Kita kembali lagi besok hari di challenge hari ke-15. Dan buat teman-teman yang belum subscribe Cyberkarta, bisa cari ya tombol subscribe di bawah supaya kita semangat untuk membuat video ini. Ya, terima kasih teman-teman.